Satu, dua, tiga. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Dalam Tuhan ada kasih sayang. Dalam Tuhan ada kasih sayang hanya. Dalam Tuhan. Nomor satu, nomor dua. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhlukmu menyanyi bergema. Di bumilah bersorak, malaikat turut kami muji Allahuakbar. Kemuliaannya senang-senang kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya, mari kita mulai dengan ibadah. Ibadah ada 3 unsur yang kita ini, yaitu unsur PAM dan unsur PW dan PKB. Yang kita gabung di kita. Mari kita mulai dengan ibadah. Kita akan kembali menjadi pengajian dari hubungan kita bersama dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan kita di hari ini, penempatan pelayan firman Tuhan di rumah pastor jemaat, tetapi juga ibadah-ibadah musuh. Karena itu pembacaan tadi saya kutip dan ayat 5 untuk menjadi bersama. Filipi pasal 2 ayat 2 sampai ayat 3 saya akan bacakan untuk menjadi renungan siang, renungan sesuai dengan pembacaan kita dan kegiatan kita di hari ini. Dengan judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu, ulangi ayat 2 sampai ayat 4 ya. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian 3 ayat ini akan menjadi bagi gereja. Karena itu pelayan, pendeta, guru jemaat, guru Injil, para majelis jemaat, kita melayani GKI di tanah Papua berdasarkan firman ini. Jadi bukan untuk pendetanya, jangan sampai pendeta bilang, saya ini PW, jadi nanti saya lebih perhatikan PW daripada PKB dengan PAM atau sekolah minggu. Firman ini mengingatkan untuk melakukan tugas Kristus ini kepada semua umat. Tapi juga PKB, PW dan PAM. Kepentingan PKB tinggal begitu, kepentingan PW tinggal, kepentingan
paham tinggal. Tapi yang diutamakan adalah melayani jemaat Kristus melalui unsur saudara-saudara. Hah? Saya coba lihat kita punya kekurangan di persekutuan kita. Jemaat dong punya seragam sendiri. PW ini dia bikin dia punya seragam sendiri. Terus untuk PW1 dia bikin dia seragam sendiri, 2 sendiri, yang ketiga juga sendiri. Nanti paham juga begitu. Ketong ini mau lebih dari PKB dengan PW, jadi ketong punya batik juga sendiri. Disuruh menyanyi untuk melayani jemaat, sekarang ada unsur lagi dia bikin dia punya menyanyi sendiri-sendiri. Bagaimana kita bisa koreksi diri lewat firman Tuhan? Tadi pelayan firman bilang ada masalah di Filipi sana. Ada perpecahan di antara sesama orang percaya di Filipi sana. Ini Paulus kasih ingat supaya pengalaman Filipi itu jadi contoh untuk kita semua. Masing-masing unsur tidak boleh mega atas unsurnya. Tapi kalau bisa kita buat unsur, 3 unsur ini mega untuk Kristus. Oh, harus begitu. Nah, ini dari BPK kita lihat memang kondisi ini sementara menuju ke situ. Kita palang tak terpisah. Kelakuan-kelakuan begitu tidak boleh bawa ke dalam persekutuan jemaat Kristus. Oh, begitu. Ini kita jadikan kebersamaan, ini lebih penting. Di bagian keempat dari ayat kita dikasih ingat, jangan kerja untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Di dalam unsur jemaat ada kepentingan pribadi kita sendiri, tentu ada. Tapi jangan lupa bahwa kepentingan golongan itu juga ada. Itu golongan bapak-bapak, ini golongan mama-mama, ini golongan anak-anak dan remaja, ini golongan para pemuda-pemudi. Oke. Itu dikategorikan gereja supaya gereja ini bijak dan mengatur pelayanan ini secara baik, maka ada golongan perempuan, ada golongan pemuda, ada golongan anak, ada golongan orang-orang tua. Supaya pelayanan firman ini disesuaikan dengan umur dan fungsi. Ini juga bawa kita untuk suatu pengertian. Supaya anak-anak itu bisa dilayani dan mengerti firman Tuhan dengan komunitas sebagai anak-anak. Sebagai perempuan, sebagai pemuda, sebagai orang-orang tua. Hari ini kita ada di dalam kebersamaan dalam kaitan dengan kita menerima dan menyerahkan tempat tinggal yang kita siapkan untuk GKI ini kepada pelayan GKI. Nah, kalau kita punya pelayan ini dari tempat tugas awal, datang lihat kita di sini, ini tidak ada keramik, baru hanya lantai kosong. Oh? Atau cat baru diperbaiki. Nah, tapi dengan demikian, pendeta, guru jemaat, guru Injil, para unsur dan segalanya, itu konteks GKI yang kita bawa dalam pelayanan kita, supaya kita majukan pekerjaan ini lebih maju. Karena itu di hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, pelayan firman, tetapi juga para unsur. Kita menempatkan diri sesuai dengan kehendak Kristus, supaya cita-cita dan perjuangan pengorbanan dari Kristus itu terjawab.
semua orang ini hidup dalam pengasihan Allah. Melalui mengasihi unsur yang ini mengasihi unsur ini mengasihi, dan di antara unsur sendiri saling mengasihi. Oh, PKB juga. Kadang tuh bilang PKB rayon 1 tuh pamalas, PKB rayon 2 boleh. PKB ini kalau tong kerja itu dia terdatang. Nah, ini menjadi kesempatan untuk iblis bermain, supaya memecah belah persekutuan yang sudah dibangun oleh Kristus. Ini kita hindari. Demikian juga yang lain. Terima kasih karena majelis jemaat boleh mengatur kita, supaya hari ini kita bisa sama-sama koreksi hidup melalui pembacaan dan hari ini kita belajar untuk memberi kekuatan, memberi daya rekat yang kuat, supaya persekutuan kita semakin hari semakin kuat. Ya. Baru kita BPK mengeluarkan kerja untuk GKI di Tanah Papua, supaya GKI di Tanah Papua kerja sesuai dengan pedoman yang diberikan Tuhan Allah melalui Alkitabnya. Hari ini kita bisa lihat satu pedoman yang ada di dalam Filipi pasal 2 ayat 4 sampai ayat 2 sampai ayat 4 menjadi gambaran. Tadi kalau saya cerita tambah-tambah sedikit tentang baju yang warna di tiap-tiap pekerjaan, itu kan baru satu bagian dari gambaran saja. Kalau dapat, majelis bisa mengawali, mendorong, termasuk ibu pendeta yang datang, supaya bagian ini kita perbaiki. Tidak boleh ada pekerjaan itu unsur sana dia kerja sendiri, sana sendiri. Tidak, kita kerjakan secara kelompok dan umum, supaya itu benar. Kenapa benar? Firman Tuhan menuntut kita seperti itu. Melayani jemaat Tuhan tanpa kepentingan pribadi dan golongan. Pribadi itu yang si A, si B, si C, golongan itu kita hindari. Dan kita boleh bangun kebersamaan supaya nama Tuhan tidak dihujat. Karena iblis dia bermain situ baru pun baku sikat. Oh, orang rayon sana dong baju kos itu bagus, tapi tong nih besok tong kerja lagi. Ini Tuhan mau untuk tong pakai baju begini. Betulkah seperti itu? Tuhan mau, tidak tahu. Ingat, saya sampaikan saja, tapi kamu dah ikut pasti itu bilang tidak. Tapi saya sampaikan maksud Tuhan, jabarkan maksud Tuhan ini supaya kamu sama-sama pahami dan kita lakukan kehendak Tuhan secara jujur, tertib, demi hormat dan kemuliaan bagi Kristus. Kristus menolong saya dan kita semua. Untuk apa yang kita dengar, kita laksanakan. Amin. Kita berdoa. Selesai ucapan terima kasih dari ketiga unsur kepada kedua pelayan Tuhan yang sudah melayani kita dengan ibadah di saat siang hari ini. Karena Tuhan dapat memberkati Bapak dan Ibu dengan tugas dan tanggung jawab dari hari lepas hari. Dan waktu selanjutnya kami berikan kepada majelis jemaat untuk menyerahkan kunci rumah pastori. Waktu selanjutnya kami berikan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya hari ini. Kita Jemaat Immanuel telah menyambut kehadiran atau kedatangan Ibu Pendeta bersama dengan keluarga untuk menepati rumah pastori Jemaat GKI Immanuel Anjay. Ya, kita beri aplaus dulu. Iya, gembala yang datang untuk menggembalakan kami sebagai domba-domba. Iya. Jadi, ya, Ibu punya tanggung jawab, dia akan datang melayani kita. Dia berdoa untuk kehidupan kita. Ya, kalau gembala itu kita tahu bahwa gembala itu menuntun kita. Kita adalah domba-dombanya. Ya. Jadi kita ini domba-domba, ya, Ibu Pendeta sebagai gembala menuntun kita. Ya, Ibu punya tanggung jawab melayani kita. Dan
respon kita kepada ibu seperti yang biasa kita sudah lakukan, bukan kali ini. Ya, saya ini anak-anak baru kemarin, tapi ya kita punya kebiasaan yang kita melayani dapur itu sudah dari orang tua dulu. Sejak Injil itu ada di tempat ini. Ya, jadi kita punya pelayanan untuk ibu itu kita terus jalankan dan kita tingkatkan. Ya, kita melayani ibu ini sama seperti kita melayani ibu pendeta Wabiser dan teman-teman yang sudah. Ya, kita punya pelayan ini, kita melayani mereka karena mereka ini berdoa untuk kehidupan kita setiap saat. Iya. Tadi saya bilang ibu ini gembala. Gembala berdoa untuk domba-domba. Ya, jadi kita punya tanggung jawab, kita melayani ibu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kita atau sebagai arahan untuk kita warga jemaat sekalian. Kita perhatikan ibu pendeta. Jemaat kita Immanuel Lenjai, saya akan menyerahkan kunci kepada ibu pendeta, kunci rumah pastori kepada ibu pendeta bersama dengan keluarga dan untuk selanjutnya dipergunakan. Kepada ibu kami mohon kehadiran ke depan untuk kami menyerahkan kunci rumah pastori. Sendiri di Tanah Papua, jemaat kita Immanuel Lenjai, saya menyerahkan kunci rumah pastori sebagai tanda kami menyerahkan semua yang ada dalam rumah dan kehidupan warga jemaat kami serahkan kepada ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kalau mau ucapkan dengan kata-kata, sebenarnya tidak bisa membalas semua kebaikan dan cinta kasih. Kata-kata ini tidak bisa membalas kebaikan dan cinta kasih. Hanya bisa membalas dengan ketika saya dipanggil di sini menjadi pelayan, bukan dilayani tapi melayani. Jadi seharusnya kata-kata itu bukan jemaat yang layani saya, tapi saya harus layani jemaat. Karena melayani bukan dilayani. Dengan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya melayani jemaat di kelas GKI Kebar, di lembah di Tanah Pur ini, maka sebagai manusia saya butuh pertolongan. Saya butuh kasih sayang, saya butuh cinta, dan saya butuh jamaah. Jadi kata awal kemarin bahwa saya di sini sebagai anak, saya di sini sebagai saudara, Bapak Ibu saudara-saudara sebagai orang tua dan keluarga saya. Yang saya butuhkan jika saya salah, jangan tegur saya dari jauh, tapi datang dekat, tegur saya dari dekat. Karena itu lebih baik sehingga tidak timbul kemarahan yang banyak. Mungkin itu dari saya. Rumah pastori itu sebenarnya rumah jemaat. Saya tinggal untuk melayani jemaat, jadi datang sesuai dengan majelis bila terbuka bagi siapa saja untuk butuh pertolongan dan doa. Mungkin itu saja. Tuhan berkati waktu saya kembalikan. Makan bersama. Sebelum itu saya berikan kesempatan kepada ketiga unsur dari Badan Koordinator Kerohanian untuk membacakan jadwal ibadah berikut. Waktu selanjutnya saya berikan. Yang baru warga jemaat itu langsung diberikan. Itu.
Mama konsumsi yang tadi atur makanan tapi sana itu juga mah. Mereka coba wah, mereka pada tinggal. Mama bilang kepada bapak Saudara. Oke. Oke. Ada apa?
foto dari depan. Ini foto.